Bahkan orang beradab ini istiqomah. Istiqomah. Karena itu mutiara. Carilah mutiara itu dengan cara istiqomah. Gitu. Istiqomah itu langgeng. Tulus dilaksanakan, itu istiqomah. Tidak berubah. Kalau kita baik dengan orang lain, ketika diberi, ketika ditolong. Tapi ketika tidak ditolong berubah, itu bukan toto kromo, bukan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus ketua pengurus yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, kepada hadirin wal hadirat yang mengikuti pengajian langsung atau yang mengikuti di rumah yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada Al-Ustadz selaku pimpinan mujahadah yang saya taati. Semoga kita dalam mencari ilmu, mencari kebenaran, benar-benar sungguh-sungguh, sehingga Allah akan menunjukkan jalannya. Wajada, dan Allah menunjukkan. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah memberi. Sehubungan dengan adab, meneruskan, melanjutkan pengajian yang lalu. Adab itu perkara yang luhur, sangat luhur. Semua ilmu itu ujungnya adalah akhlak, adab. Kok tambah ilmunya, kok kurang adab, berarti dia tidak sukses. Kita tidak sukses. Bertambah ibadahnya, bertambah sholatnya, kok orang duwe tata krama. Ini berarti gagal.
Jadi mutiara kehidupan ini, kalau kita lihat dan kita analisa, siapa yang paling bagus akhlaknya, paling bagus adabnya, ya orang itulah yang paling dicintai Gusti Allah. Imannya itu sangat utama. Jadi kita harus ngoreksi, jangan sampai kita ini ilmu ditelan, ujungnya kita tidak beradab. Ilmu kita cari, ujungnya malah rumongso pinter, itu namanya tidak beradab. Semakin ibadah, semakin merasa mulia, itu gak duwe tata krama. Ya. Ini urusan qalbun, hati. Lah begitu pula, tambah tahun kita kok tidak tambah punya akhlakul karimah, hidup ini sia-sia hadirin. Karena Rasul itu diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi membawa Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk, bawa jutaan hadis, perintah ibadah. Ternyata liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Di surga itu gak ono orang yang tidak beradab, kurang ajar, misalnya, tidak ada. Di surga itu semua orang beradab, tata krama. Jadi adab itu buah daripada ibadah, buah daripada ilmu, buah daripada tirakat, buah itu adab, akhlak. Dalam kitab ini, Syarah Al-Hikam, adab kepada manusia masih bisa, karena ada kepentingan. Saya adab dengan guru saya, wajar. Tata krama dengan atasan saya, karena kepentingan. Coba beradab kepada orang di bawahnya, sebawahnya. Beradab dengan orang yang nakal. Beradab dengan orang yang pengemis, beradab dengan bawahannya, beradab dengan pembantunya, bisa apa enggak? Kalau panjang beradab dengan atasan, bisa, karena kepentingan. Ya. Apa adab itu? Ijtima'u hisolil khairi, perpaduan kebaikan lahir dan batin. Itu bukan hanya lahirnya saja. Kita hormat kepada atasan, itu lahiriah. Batinnya tidak karena Allah, mungkin karena dia atasan, bukan karena Allah, bukan dia. Jadi sulitnya orang beradab. Bahkan orang beradab ini istiqomah. Istiqomah. Karena itu mutiara. Carilah mutiara itu dengan cara istiqomah. Gitu. Istiqomah itu langgeng. Tulus dilaksanakan, itu istiqomah. Tidak berubah. Kalau kita baik dengan orang lain,
ketika diberi, ketika ditolong. Tapi ketika tidak ditolong berubah, itu bukan toto kromo, bukan istiqomah. Istiqomah itu baik ataupun tidak, tetap kalau baik-baik, tidak boleh berubah. Istiqomah kepada Allah, kalau taat. Kalau diberi kemuliaan, Allah dipuja, Allah disanjung. Tapi ketika diuji jatuh, Allah dihujat. Maaf. Istiqomah. Kalau baik, apapun terjadi tetap baik. Walaupun kita ini dimusuhi, tetap baik. Sekarang jenengan baik dengan saya. Satu saat panjenengan saya hujat. Suatu saat panjenengan tidak sarekan. Tetap istiqomah apa berubah? Nah, kebanyakan ini kita lengah. Ketika menguntungkan dia baik, lewis orang nguntung dia berubah. Berarti dia tidak punya adab. Mulai orang adab itu istiqomah. Sampai istiqomah, ya. Pada adab istiqomah langgeng toto kromo kepada ijtimaiyah, kepada siapapun. Ijtimaiyah ya kepada manusia, adab kepada makhluk selain manusia, itu namanya adab ijtimaiyah. Itu nampak dengan mata kepala. Ada adab kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adab imaniyah. Kalau kita pelajari hadirin, kita ini masih jauh. Jangankan imannya kepada Allah, kita beradab. Kepada sesama manusia pun kita tidak beradab. Maka Rasul memberi contoh, kalau kamu bicara dengan orang lain, berhadapan. Jangan mengo. Kalau temanmu bicara, jangan ngomong, dengarkan. Itu adab. Loh, yang ngomong itu gak enak kok. Tetap dengarkan kalau istiqomah. Nanti kalau saya ngaji, jenengan mendengarkan, beradab. Nanti kalau teman lainnya ngaji, panjang ngomong, itu berarti belum istiqomah. Ya. Istiqomah. Khairun min alfi karomah. Orang mencari karomah. Melek malam, wirid diberi, dibaca terus, timbul karomah. Ya, ada tuh orang kelakuan, hartanya melimpah, orang menghormat, 1000 karomah lebih baik 1 istiqomah. Kan istiqomah itu langsung menuju Allah, tidak berubah. Namanya istiqomah. Kalau Allah, ya Allah tidak berubah. Kalau kita kan tidak. Lesan kita Allah, hati kita aku. Lah itu berarti kan enggak duit toto kromo. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Aku yang agung, aku pegawai, aku pejabat, aku ustadz. Lah ini kan bukan istiqomah itu.
istiqomah kepada Allah yang demikian ini, ini perlu diperhatikan. Kita jauh masihan, belum jauh. Tadi disebut kalau dipanggil menghadap apa enggak? Menghadap. Kalau menghadap enggak boleh mengo. Itu istiqomah, itu adab. Kita dipanggil oleh Allah sehari semalam 5 waktu. Kita koreksi ya. Orang reken berarti gak duit atau kromo. Padahal ini kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya, yang menghidupkan kita. Tapi ketika dipanggil untuk menghadap, kita lengah, bahkan tidak melaksanakan. Gimana ini hadirin? Padahal dunia ini tempat menanam. Man zar'a hasuda. Dunia tempat menanam. Siapa yang menanam akan panen, menuai. Bapak Ibu mestinya tahu aku ini ahli surga atau bukan. Hari ini ikra kitabak, baca kitabmu, baca kelakuanmu, baca adabmu kepada Allah. Hari ini sudah kita bisa membaca. Tidak usah menunggu di akhirat. Kalau hari ini kita ini benar-benar beradab, kita bisa membaca. Insya Allah arahku ke surganya Allah. Tapi hari ini bagaimana? Dipanggil orang reken. Tapi ingat, ijtima'u khisalil khairi, ono sing reken datang ke masjid. Perpaduan lahir batin yang baik, madhep kepada Allah bersama-sama di masjid, bagus, harus. Tapi jujur ketika kita madhep di hadapan Allah, mengu apa mboten, ini perlu diperhatikan karena hidup ini sekali dan harus mencari. Sudah ngaji, sudah. Ketika ngaji madhep kepada Allah apa mengu, apa merasa saya ustadznya, apa merasa saya lebih pandai daripada orang yang mengaji. Hati-hati. Istiqomah dan adab bersatu. Bapak, Ibu, kalau kita mendapat nikmat bagaimana? Saya syukur Abah. Saya memuji Tuhan Abah. Bagus. Perpaduan plus minus tapi baik. Itu tadi disebut ijtima'u hisolil khairi, 2 berpadu. Plus minus tapi baik. Plusnya saya diberi kaya, saya diberi enak, saya kecukupan. Terus saya tahu saya memuji Allah. Minnya suatu saat diuji. Suatu saat diuji oleh Allah miskin, diuji oleh Allah rumah tangganya, diuji oleh Allah anaknya, diuji oleh Allah ekonominya, jatuh. Kemana hati kita? Padahal adab itu posisi plus, posisi min tetap baik. Ya syukuran yang diberi ketika plus baik kepada Allah, madhep, ketika min tetap gondelan Gusti Allah, orang itu selamat. Bapak Ibu, surga dibentangkan. Rasulullah mengatakan tidak ada kenikmatan yang bisa kita bayangkan di surga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita terlintas di hati, tidak ada. Saking nikmatnya surga. Semua orang berbondong-bondong mencarinya.
pahala dirupakan, rumah-rumah di surga, semua orang berbondong-bondong ibadah kepadanya, termasuk saya. Tapi ketika kita mencari itu, ingat Allah apa lupa kepada Allah, itu adab. Apa Allah gak direken? Apa Allah dibuat mainan? Padahal itu Allah sang pencipta segala-galanya. Koreksilah sebelum nanti dikoreksi di alam mahsyar nanti. Ketika kita mengut, lupa kepada Allah. Tahukah jalannya orang lalai? Lupa itu lalai. Ghaflatun, orang lupa itu orang ghaflah, lalai. Mestinya yang dicari Allah, mestinya yang dituju itu Allah. Kok yang dicari bukan Gusti Allah? Itu namanya lalai, ghaflatun. Nah ini makom saya ini, makom al-fakir, sholat tapi lalai. Yang dicari bukan Allah, yang kita sembah, yang kita cari selain Allah itu lalai. Tauhidnya yang lalai. Lek pinternya tetap pinter, lek lalai ini tetap lalai. Pinter urusan akal, lalai urusan batin. Mulanya kalau ada anak saya panjenengan pinter ngaji, punya pondok, tidak ada jaminan. Pintermu itu masih akal. Batin kita inilah yang harus kita poles dan wajib mencari pembimbingnya yang disebut murabbi. Gimana? Kalau ingin tahu jalan kita surga atau neraka, jangan lihat ibadah dan ilmu kita, lihat hati kita. Punya tata krama apa mboten? Madhep napa mboten? Bahkan dalam surat Asy-Sajdah, kalau tidak salah ayat 30. Istiqomah madhep ketika positif, ketika negatif, ketika diberi atau ketika diuji. Ketika teman kita masih baik ataupun teman kita berkhianat, tetap apa tidak istiqomah baiknya itu akan dites oleh Allah. Saya baik kali jenengan kan karena panjang api kali gitu. Coba panjenengan besok menfitnah saya, apa saya tetap baik apa tidak? Kalau tetap baik itu teruji hatinya. Saya baik kali panjenengan kan panjenengan teman saya. Ketika besok seminggu yang akan datang panjenengan menfitnah saya, menjelek-jelekkan saya, hati saya berubah positif apa tetap positif apa berubah negatif? Loh ini action rohani, kolbun, hati. Kalau istiqomahnya lahir, wiritan bisa. Bapak mujadah berapa kali? Sehari lembaran 3 kali. Bisa ditiru. Ibu mujadah, apa yang istimewa? Saya baca selawat tauhid, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Berapa kali? Sehari semalam 1000. Bisa ditiru. Bapak sholat malam, ya tahajud, bahkan tambah sholat hajat, bahkan saya sholat witir tiap malam, ya bisa ditiru. Tapi kalau akhlak rohani, istiqomah batin, ini butuh hidayah, butuh mujahadah. Mulane kalau jenengan kalau jak mujahadah memakai selawat wahidiyah, karena selawat wahidiyah itu alat untuk istiqomahnya batin.
Tapi kalau yang tidak paham dianggap biasa, bahkan lari dari ini, ya semua kehendak Allah. Tidak salah, memang itu kehendaknya. Siapa yang lari tetap saudara saya. Siapa yang memusuhi tetap saudara saya. Siapa yang mendukung dan siapa yang sama-sama saudara saya. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Itulah istiqomah. Jadi istiqomah seperti batinnya ini yang paling sulit. Saya puasa, Daud bisa ditiru. Ya. Saya mujadah ya Sayyidi ya Rasulullah setengah jam, bisa ditiru. Tapi istiqomah faqad dzalamtu abadan, merasa rendah dimanapun berada, sulit untuk ditiru. Kalau mengucapkan semua bisa. Faqad dzalamtu abadan. Istiqomah. Nabi Adam setelah diusir dari surga, ada dua istiqomahnya Nabi Adam. Kita bisa niru apa? Tidak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Rabbana, Nabi Adam bersandar kepada Allah. Pokok Allah, dia tidak minggu. Karena berarti langsung diciptakan oleh Allah, bertemu Allah. Walaupun turun di dunia tetap tidak berubah. Ini wajar karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Manusia pertama kali. Sing berat itu Nabi Adam pun dicetak dzalamnani. Bagaimana hidup dicipta oleh Allah? Ada di surga sembarang kecukupan. Bagaimana ada di surga iso ngetrapno dzalamna anfusana? Maka diuji oleh Allah. Makan buah khuldi, diusir oleh Allah turun ke dunia, baru bisa ngetrapkan dzalamna anfusana. Lo istiqomah rumongso dolim itu lo, rumongso elek apa iso? Wong kula panjang nih anake wong cukup, ilmune akeh, ibadah akeh, kok rumongso dolim. Tidak bisa ditiru, tapi hidayah. Ingin cari surga, adab itu pakai Rabbana dzalamna, itu jalan. Pandangannya kepada Allah, hatinya rendah serendah-rendahnya. Itu namanya thoriqoh, jalan. Kita gimana? Kalau niru Nabi Adam, mbah kita, ya kudu pokok Gusti Allah, tidak merasa apa-apa, tidak luar merasa dolim. Makanya ada dawuh burudul faqati a'yadul murid. Ingat ya, burudul faqati a'yadul murid. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kalau murid itu diuji oleh Allah, dulu mulia sekarang miskin, rumah tangga bagus sekarang diuji, anaknya diuji, pekerjaannya diuji. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Iku saking sayangi Gusti Allah kepadamu. Mengapa? Karena dengan ujian itu Allah akan menanamkan perasaan datangnya kesulitan. Urudul faqoti. Dengan didatangkan kesulitan, didatangkan ujian, merapat kepada pembimbing. Kalau panjang cekel dewe pasti panjang tidak mampu. Mujahadah kepada Allah. Tingkatkan a'yadul murid, itu hari rayamu. Dibandingkan kita diberi dunia semua melimpah, tetap kita tinggal. Tapi kalau panjang diberi rasa rendah, diberi rasa butuh kepada Allah, diberi rasa semakin dekat kepada Allah, ya itu hari raya kita. Sebagai murid di akhirat nanti terbuka pintu-pintu rahmatnya Allah. Gimana? Bapak-bapak ada yang diuji, ibu ada yang diuji. Sekali diuji, ndangak, putus itu.
diuji ngersolok putus itu. Apa putus? Jalan hari raya kita yang diberi kelewat panjenengan putus ya Mbak, tidak dapatkan hari raya. Hari raya di akhirat putus. Mesti nih kalau jenengan ini semakin diuji oleh Allah, semakin dekat. Mestinya gitu. Ibarat wong wot, semakin wok niku halak-halik, apa halak-halik itu. Semakin pegangan sing rapet, ojo malah dilepas pegangan itu. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini bukan coba-cobaan, hidup itu pasti. Kalau sudah berpegang Allah, ya Allah. Apapun yang terjadi Allah. Nah, untuk itu gimana Ustadz caranya? Mujadah alat itu. Lebih mudah. Karena itu alat akhir zaman. Berupa sholawat. Nah, jangan mudah. Ada omongan negatif, kita terpengaruh. Tanya pada ahlinya. Kalau panjang tanya pada orang yang tidak paham dengan ilmu ini, idza wusidal ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Kulon jenengan tanya kepada orang yang bukan ahli di bidang ini, tunggu saatnya, rusaknya, hancurnya, keyakinanmu pun akan hancur. Niki istiqomah. Kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah, terutama anak-anak kita sing ngaji mondok-mondok. Ya, jadilah Anda ini seorang pencari istiqomah, jangan orang yang mencari karomah. Tertipu kita. Tambah keramat, tambah aku nanti. Wah, aku ampuh. Tambah keramat, tambah wah, dongaku mandi. Gak ngendelno Gusti Allah mana wis. Ngendelno donga. Iki lho donga ku mandi lek diwaca sampean iso. Di mana Tuhanmu? Di mana praktek la ilaha illallah, illallahnya di mana? Kok sudah dirubah dengan itu? Kita wirid, kita doa, kita ibadah itu kewajiban hanya kepada Allah. Tapi yang kita tuju hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa maksuda illallah. Di alam thariqah. Jadi alam thariqah itu qalbun, lek lo panjang la ilaha illallah hanya sekedar alam thariqah itu enten ketika maca la ilaha illallah ati niku ditambahi ailah maksuda illallah, ailah maksuda illallah. Tujuannya supaya hati itu betul-betul sadar yang saya tuju, yang saya maksud itu hanya Allah. Istiqomah seperti itu. Kalau masuk thariqah seperti itu. Tapi kita alhamdulillah dengan mujadah diberi langsung cara rasa seperti itu. Jadi hadirin, moga kita perhatikan hidup ini sesaat. Ternyata kalau kita baca, kalau panjang woco, arah kita kemana? Abah, saya ini sudah sholat malam, saya ini sudah puasa, saya sudah mujahadah, saya sudah melakukan ibadah. Baik, satu sisi sudah benar. Cuma sisi yang lain, tadi kan perpaduan khisolil khairi, kebaikan itu kan ada muka dan ada depan dan ada belakang toh. Seperti uang ya, seperti ada ini yang saya yakinkan ini ya, ini ada yang depan bisa dibaca ini yang belakang. Yang namanya adab yang baik itu muka belakang bener ya. Uang 100.000 yang satu gambar itu, yang satu gambar melati itu kudu gandeng. Lek mboten-mboten keliru gambarnya gak payu. Saya sudah ibadah, oke. Haji sampun, umroh sampun, apalagi puasa enggak. Membaca kitab-kitab sampun. Satu sisi baik. Tapi dibalik itu kemana hatimu? Apakah kamu semakin mengandalkan ilmumu?
Apakah kamu semakin mengandalkan ibadahmu? Apakah kamu semakin mengandalkan mujahadah kita? Apakah hanya Allah yang ada di hatimu? Terserah. Adab ijtima'u khisalil khair. Ternyata tertinggi adalah lahir batin. Itu satu frekuensi. Lahirnya ibadah, batinnya hanya Allah. Ikhlas semata-mata Allah. Makanya Sayyidatul Adawiyah itu mengatakan munajat kepada Allah, ya Rabbi, sungguh aku ibadah bukan karena takut nerakamu, tapi aku ibadah juga bukan mengharap surgamu, tapi aku ibadah hanya karena Allah. Sayyidatul Rabi'at, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Lah kula pancen terus pundi? Ibadah yang diharapkan selain Allah. Padahal ibadah itu murni, tidak boleh berubah. Itu istiqomah, kudu didandani. Jangan menyesal, hadirin. Besok kula panjenengan ya, ini akan ada dua penyesalan. Penyesalan terbesar itu ada dua. Kalau sekarang peluang lepas menyesal, tidak dapat THR menyesal. Banyak ya penyesalan-penyesalan. Berbuat jelek bangga, masuk penjara baru menyesal. Itu penyesalan biasa. Tapi ada penyesalan yang paling berat, yaitu ketika kita di ujung kehidupan ini, ketika kula panjang sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, satu sisi dibuka kebaikan kita, tapi satu sisi dibuka hati kita. Ternyata gak paham lillah dan tidak ngeterapkan lillah. Mboten ngerti billah dan tidak ada sadar billah, baru menyesal ini. Kita tidak pernah berpikir ke sana. Sementing aku amal, perasaan wis baik. Ingat, baik lahir, baik batin. Batin inilah yang harus diguroni. Karena kita tidak mengenal kebaikan kolbun kita. Apik toh hati kula jenengan. Kita jawab, nggih. Kalau apik hati jenengan ketika panjenengan ibadah mengunang Allah itu apik napa mboten? Itu baru tahu. Panjenengan punya Allah segala-galanya iya, yang maha iya. Panjenengan ngerti, iya bagus. Tapi ketika kita mengandalkan diri kita, apik napa mboten? Yang maha ada, yang maha wujud Gusti Allah, kok kalau panjang mengandalkan diri kita, itu cepat dipotong itu. Kolbon itu harus bersih dari itu. Istiqomah, ya lahir ya batin plus minus, tapi tetap istiqomah. Kalau kita enak bangga, tapi ketika gak enak susah, itu namanya bukan istiqomah. Ketika berjuang banyak orang yang suka, tersenyum bangga. Tapi ketika orang tidak suka kita marah, itu bukan istiqomah, itu bohong. Istiqomah itu kalau baik dicaci, dipuji tetap kenceng ke Allah, itu namanya istiqomah. Karena tahu yang kita tuju adalah Allah semata-mata. Kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Sampai didawukan, carilah istiqomah dan jangan kau cari karomah. Karena apapun karomah pasti kau tinggal di dunia. Bahkan membawa dampak kamu tidak mengandalkan Allah, tapi kamu bangga dengan karomahnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama yang betul-betul makrifat billah sebagai guru, mursyid kamil, mukamil. Ini yang dikhawatirkan kepada murid-muridnya. Sehingga ketika ada suatu musibah,
Guru mengatakan itu hari rayamu, asal kamu tahu dan semakin dekat pada Tuhanmu. Kira-kira kita gimana ya? Seperti itu apa belum, hadirin? Sudahlah, mari kita kenang keluarga kita. Kirim doa ibu kita. Istiqomah bagus. Tapi kepada ibu dan bapak kita tidak bisa istiqomah. Bahaya. Semua kebaikan kita amalkan. Semua kebaikan kita lakukan. Tapi tidak baik kepada ibu, bahaya. Tidak baik kepada ayah, bahaya. Coba ini ada anak-anak saya. Coba kita renung sebentar. Ibu masih ada? Yang jelas ibu saya sudah meninggal dunia. Ayah saya sudah meninggal dunia. Bahkan saya umur kurang 2 tahun lebih sudah ditinggal bapak. Terus tinggal ibu. Jangan sama? Kalau ada, syukurlah. Pangeran Katonmu masih ada. Ayo hadirin. Kalau kita renung sejenak dengan doa ahli kubur, dengan uang yang panjang miliki untuk ibu bapak ini sangat berharga. Dulu ketika kita masih kecil, masih balita, setahun 2 tahun, ingat setiap kita menangis, siapa yang segera bangun menolongmu? Di malam hari yang hening, kita menangis, ibu yang datang tidak pernah merasa lelah. Dia menggendong kita, membujuk kita. Dia tidak pernah merasakan sakit dan penat. Dia tidak merasakan mata yang ngantuk atau badannya yang sakit. Kita kenang satu kata yang saya sampaikan. Ketika kita kecil, siapa yang menggendong kita sampai kerja ke sawah, kerja ke pasar, kita ada gendongannya. Siapa itu? Bukan orang lain. Itu ibumu, itu ayahmu. Tapi sekarang ibu telah tua, ibu sudah lumpuh, bahkan bapak lumpuh. Sanggupkah kita bangun malam ketika ibu yang sakit memanggil-manggil nama anaknya, memanggil-manggil nama anak, anakku, anakku, aku sakit. Sanggupkah kita bangun saat itu, anak-anakku? Istiqomah, baik istiqomah, termasuk baik kepada ibu yang sakit. Sanggupkah kita bangkit membuatkan minuman kepada ibu yang sedang sakit, kepada bapak yang stroke? Sanggupkah kita menunggu di sisi ibu? Anak-anakku, jalanmu membentang surga atau neraka, di situ sudah nampak. Kalau kalian ahli surga, pasti kau hidup di sisi ibumu yang sedang sakit. Kalau Anda adalah orang ahli surga, bangun malam membuatkan minuman untuk ibu yang menangis. Ingat ketika kita kecil, ibumu tidak pernah payah, tidak pernah lelah. Kita sakit ditangisi. Ini masih sakit. Ketika ibu kita dalam keadaan sakaratul maut, makan sudah tidak bisa, minum sudah tidak bisa. Mata melirik mencari anak-anaknya. Mana anakku yang nomor 1? Mana anakku yang nomor 2? Dicari, anakku, ibumu sedang sakit. Kemana kau? Adakah kita di situ saat itu? Ngereken apa ora? Ibu punya kartu as di akhirat nanti.
ayah punya kartu as di akhirat, neraka atau tidak anaknya, orang tua punya kartu as. Kalau ibu sudah marah, ditemukan oleh Allah, kita ditemukan kepada ibu bapak kita. Apa yang terjadi? Di situ saling membenarkan dirinya. Anak menyalahkan orang tua, ibu menyalahkan anaknya. Terjadilah saat itu tuntut menuntut antara ibu dan anak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi. Ingat, wa ummihi wa abi, ibu dan bapak. Hari ini gimana? Di akhirat akan jadi musuh. Termasuk saya dengan anak saya. Ini akan jadi musuh. Panjang punya anak, ini akan jadi musuh. Karena saling tuntut menuntut. Ibumu, anakku, punya kartu as. Balekno banyu susuku, hancur kalian. Ayahmu punya kartu as. Kembalikan keringatku, anakku. Istiqomah. Ibumu, bapakmu adalah pangeran katon. Kita kirim doa setiap malam Jumat lagi. Mengapa kalian tidak datang? Datanglah lebih awal. Mujadalah di sini. Ibu bapakmu menunggu di alam barzakh. Ibu bapak menunggu di alam kubur. Menunggu suara lantunan lesan kita, hati kita kepada Allah. Menunggu tetesan-tetesan syafaatnya Rasul, syafaatnya Rasul. Karena kita bersolawat kepadanya. Jangan sia-siakan umurmu. Karena mungkin sebentar lagi kita akan berpisah. Jangan sia-siakan. Datanglah setiap malam Jumat lagi. Jangan panjenengan berpikir jauh. Datanglah, ibumu menunggu kiriman doa dari anak-anaknya. Wahai anakku, ibu sudah tiada, bapak sudah tiada. Tinggal batu nisan yang membujur arah utara dan selatan. Berhentilah, ibu kita sedang istirahat. Jangan maksiat lagi, yang taat kepada Allah. Jangan kau siksa ibumu. Ibumu sudah tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Istirahat di alam barzakh. Tapi kalau anak melakukan dosa, sama dengan menyiksa ibumu. Inna a'malakum tu'ridu ala mautakum. Sesungguhnya amal perbuatan panjenengan ini akan dinampakkan, ditunjukkan kepada ahli kubur kita, orang tua kita. Bahagia atau tidak tergantung anak-anak kita yang ada di dunia ini. Mujahadah yang sungguh-sungguh. Yang belum apal, tanya pada pemimpin-pemimpin. Mujahadah jangan sampai disia-siakan. Hidup hanya sekali. Moga kita diberi oleh Allah bisa berarti dunia akhirat, ujungnya husnul khotimah. Al-Fatihah. Ayo kita kenang wajah ayah kita. Kita kenang wajah ibu kita. Kita kenang wajah istri kita. Kita kenang wajah anak-anak kita yang hari ini mungkin nakal. Kita kenang, sowankan kepada Allah, sowankan kepada Rasul. Ya Rasul, ini istri saya masih belum baik. Ya Rasulullah, ini suami saya masih belum baik. Yang punya anak nakal, ya Rasulullah, anak-anakku sudah tinggal bapaknya meninggal dunia. Kami tidak mampu membimbing. Didiklah ya Rasul, ini anak-anakku ya Rasul. Karena ketika dibaca selawat lebih-lebih malam Jumat, Rasul yang menerima dan Rasul datang. Ini malam Jumat. Man sholla alayya na'yan ba'idan ablagtuh. Siapa membaca selawat jauh dariku,
Aku yang hadir. Aku mendatangi umatku yang tidak tahu aku, tapi mau membaca selawat iman kepadaku. Ayo kita doakan keluarga kita. Kita bayangkan bapak, ibu, keluarga, istri, anak-anak kita. Sampaikan kepada Rasul, bimbinglah ya Rasul, didiklah ya Rasul. Sekali lagi mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari hati kita tenggelamkan dalam istiqomah kerendahan, merasa rendah, merasa tidak pantas jadi umatnya Rasul, merasa dosanya banyak. Mari hadir sing boten apal ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bila perlu lek boten apal dibaca di rumah ya Sayyidi Rasulullah. Terus kita tambah nanti kalau ngaji bisa tanya kepada kami. Mari hadirin. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tu abada wa rubini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syaksun halika. Tadi dikatakan kalau jauh yang membaca selawat dari Rasul, ablagtu, aku datang umatku. Kalau ini bacaan selawat dengan toto kromo, aku datang kepadamu ya umatku. Tinggal yakin apa tidak, sadar apa tidak, kalau Rasul ada di depan kita, Rasul ada di hati kita. Maha jatuka ya ummati, dalam tafsir Sawi, kamu butuh apa umatku? Aku tahu kau tidak kenal aku, tapi kau iman dan yakin kepadaku. Kamu saya syafaati. Sekali lagi, sambil membaca selawat, Rasul ada di hadapan kita. Buka hati kita. Jangan takut walaupun kita bukan wajah manusia. Rasul sangat menyayangi umatnya. Mari kita sungguh-sungguh. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalam tu abada wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha adrini faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika ya sayyidi ya Rasulullah. Kita panggil Rasulullah tapi yang sopan, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, katakan pada Rasul, ya Rasul, yang memanggil engkau adalah orang yang wajah binatang ya Rasul. Wajahku bukan wajah manusia ya Rasul. Ibuku kusakiti terus menerus ya Rasul. Ayahku pun telah kukhianati ya Rasul. Aku umatmu walaupun bukan wajah manusia. Datanglah kepadaku ya Rasul. Kami manusia yang dolim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, demikian. Mari kita saling terbuka, saling memaafkan. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Baik kita dengan keluarga, anak-anak, kita sesama teman dan kami. Panjenengan saudara saya, panjenengan keluarga saya pun juga keluarga panjenengan dan saudara panjenengan. Mari kita rubah hati kita, istiqomah, termasuk mendatangkan hudur atau istidur, merasa Rasul hadir. Ini dilatih istiqomah di rumah sambil mujadah, membayangkan, bukan mematuk, ya Rasul, saya umat yang bukan wajah manusia datang padamu, terus dengan ditekan, ya Sayyidi ya Rasul. Itu juga harus istiqomah. Ya, moga-moga Allah memberi hidayah kepada kita. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup tasawuf. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruhawat faqad dolam tu'abata wa rabb wa laysa liyasatis fa intarutta kuntu saksonali. Ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.